Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman diperiksa terkait kasus dugaan penggelapan dana pajak Samsat Samosir sebesar 2,5 miliar rupiah. Sementara itu istri Bribka AS menilai suaminya tewas dibunuh bukan bunuh diri. Bid Propam Polda Sumut memeriksa sejumlah ex-Kapolres dan Kapolres Samosir yang saat ini masih menjabat, diantaranya AKBP Yogi Hardiman. Sejumlah anggota polisi di Samsat Samosir, yakni Kasat Lantas hingga Kanit Resigen Polres Samosir turut diperiksa. Pemeriksaan berkaitan dengan dana penggelapan pajak dan pertemuan terakhir antara ex-Kapolres dan Kapolres kepada yang bersangkutan, serta mendalami kasus dugaan penggelapan dana pajak sebesar 2,5 miliar rupiah yang dilakukan Bribka AS hingga membuatnya bunuh diri. Bukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap 1. Kapolres Samosir, 2. Kapolres sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya penggelapan tersebut. Tidak menutup kemungkinan Propam Polda Sumut juga memeriksa sejumlah anggota lainnya jika terlibat dalam kasus ini. Kematian Bribka AS meninggalkan kejanggalan bagi keluarganya. Istri almarhum Bribka AS, Jenny Simorangkir, menduga suaminya itu dibunuh, bukan bunuh diri. Ia pun meminta polisi segera mengungkap fakta dari kasus kematian suaminya. Saya juga menyampaikan kejanggalan suami saya yang dikatakan bunuh diri. Sementara saya menduga suami saya dibunuh, Pak. Karena banyak kejanggalan yang saya rasakan. Yang pertama, mereka mengatakan suami saya bunuh diri. Oke. Sementara ada pengancaman dan juga banyak kejanggalan di kondisi fisik suami saya. Sebelumnya Polda Sumatera Utara mengungkap hasil autopsi yang menyatakan terdapat cairan sianida di tubuh Bribka AS. Dari hasil pemeriksaan, racun sianida didapat setelah Bribka Arfan Seragi memesannya melalui situs online yang kemudian dikirim dari Bogor, Jawa Barat ke Samosir. Diduga Bribka AS nekat bunuh diri usai ketahuan menggelapkan uang pajak kendaraan hingga 2,5 miliar rupiah yang dibayar 300 wajib pajak di Samsat Samosir UPT Pangururan. Penggelapan pajak diduga terjadi sejak tahun 2018. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.